Halo semua, selamat datang di PJ Channel. Channel ini akan membahas materi fisika SMA yang sedang kalian pelajari. Selamat belajar! Kali ini kita akan belajar mengenai materi termodinamika yang ada di kelas 11. Langsung saja kita mulai. Pernahkah kalian melihat mesin mobil ataupun melihat mesin yang ada pada motor? Menurut kalian nih, bagaimana sih cara kerja mesin-mesin tersebut? Apakah fisika di SMA mempelajari tentang mesin-mesin ini? Jawabannya, ya, belajar, tapi tidak sampai sedalam itu. Karena prinsip sederhana dari mesin adalah mengubah energi kalor menjadi, ya salah satunya untuk mesin mobil dan mesin motor adalah menjadi energi gerak gitu ya. Energi kalor dari bensin gitu ya diubah menjadi panas lalu disalurkan ke piston dan diubah menjadi energi gerak gitu ya, menggerakkan roda-roda. Nah, proses sebuah mesin untuk mengubah energi kalor menjadi energi gerak ini dapat dijelaskan melalui cabang ilmu yang disebut dengan termodinamika. Nah, apa itu termodinamika? Termodinamika adalah cabang dari ilmu fisika yang mempelajari tentang proses perpindahan energi sebagai kalor dan usaha antara sistem dan lingkungan. Jadi termodinamika ini ya mempelajari tentang proses perpindahan energi gitu ya, khususnya di mesin, yaitu dari kalor menjadi usaha. Usahanya macam-macam, bisa menjadi energi gerak gitu ya untuk motor dan mobil, bisa juga menjadi energi panas ataupun menyerap panas gitu ya seperti pada kulkas. Begitu. Nah, sebelum kita masuk ke termodinamika gitu ya, sebelum masuk ke materinya, ada dua istilah penting gitu ya yang harus kalian pahami. Yang pertama itu ada sistem dan ada juga lingkungan. Nah, saya gambarkan seperti ini. Lihat, sistemnya berada di dalam lingkungan gitu ya. Karena apa? Nah, ini berhubung dengan definisinya. Sistem adalah sesuatu yang sedang kita tinjau gitu ya. Nah, jadi ya yang sedang kita tinjau pokoknya itu sistem. Nah, contohnya itu partikel gas di dalam ruangan tertutup. Nah, seperti ini. Nah, ini contoh sistemnya yang sedang kita tinjau. Dan ada juga lingkungan. Nah, apa yang dimaksud dengan lingkungan? Lingkungan adalah segala sesuatu yang mempengaruhi sistem. Contohnya, partikel gas ini bisa dipanaskan, ditekan, atau dikompresi, tergantung bagaimana soalnya gitu ya. Jadi ya ketika segala sesuatu yang mempengaruhi sistem, ya itu yang dimaksud dengan lingkungan gitu. Seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke hukum nol termodinamika gitu ya. Jadi hukum pertama dan hukum dasar dari termodinamika itu bunyinya, nah jika ada benda A, benda B, dan benda C. Nah, seperti yang dapat kalian lihat, benda B dan benda A itu saling berdempetan gitu ya, saling mengenai satu sama lain, begitu juga benda A dan benda C gitu. Mereka saling mengenai satu sama lain. Nah, menurut hukum nol termodinamika, jika dua benda berada dalam kesetimbangan termal dengan benda ketiga, maka ketika benda tersebut berada dalam kesetimbangan termal satu sama lain. Maksudnya apa? Nah, bahasa sederhananya, jika A setimbang dengan B, gitu ya, seperti yang dapat kalian lihat, A gitu ya, ngerengket dengan B, dan A setimbang dengan C, gitu. Maka bisa kita katakan bahwa B dan C itu setimbang juga gitu ya. Maka ketika ketiga benda ini mengalami setimbang termal. Nah, contohnya itu pada termometer raksa. Misalnya termometer raksa lagi mengukur
suhu seember air gitu ya. Nah, kalau kalian amati raksa di dalam termometer itu kan tidak bersentuhan dengan air gitu kan, melainkan raksa tersebut bersentuhan dengan kaca gitu dan kaca tersebut bersentuhan dengan air. Nah, karena raksa bersentuhan dengan kaca dan kaca bersentuhan dengan air, maka menurut hukum nol termodinamika ya ketika suhunya sama mereka dalam keadaan setimbang termal. Seperti itu. Itu yang dimaksud dengan hukum nol termodinamika. Nah, selanjutnya kita masuk ke hukum 1 termodinamika. Bunyinya, jumlah kalor yang ditambahkan pada suatu sistem sama dengan perubahan energi dalam sistem ditambah usaha yang dilakukan oleh sistem. Maksudnya apa? Nah, sederhananya ketika ada sebuah mesin diberi panas, maka mesin tersebut akan merubah energi panas tersebut menjadi usaha dan juga perubahan energi dalam. Itu makanya kenapa mesin suka panas gitu ya ketika digunakan. Ya motor ketika kalian gunakan gitu ya untuk berangkat ke sekolah itu kalau dipegang mesin atau knalpotnya kan itu panas gitu ya. Nah itu. Jadi kalori yang digunakan itu diubah untuk menjadi usaha dan juga perubahan energi dalam. Gitu. Nah, dirumuskan secara matematis Q sama dengan delta U plus W gitu ya. Nah, kalau secara hukum gitu ya dituliskannya Q sama dengan delta U plus W. Tapi banyak juga sumber yang menyatakan delta U sama dengan Q min W. Nah, kenapa gitu ya banyak sumber yang mengatakan demikian juga? Itu karena alasannya adalah rumus yang kedua ini mudah digunakan gitu ya. Karena di dalam soal seringkali yang dicari itu delta U gitu. Dan juga lebih mudah untuk mengontrol lingkungannya seperti contohnya kalau dalam soal seperti sebuah gas diberi kalor gitu kan. Nah, itu. Sebuah gas diberi usaha atau sebuah gas melakukan usaha. Jarang gitu ya sebuah gas memiliki perubahan energi dalam, jarang gitu ya. Nah, dengan Q, apa itu Q-nya? Q itu kalor yang diterima atau dilepaskan oleh sistem, dan delta U perubahan energi dalam, dan W adalah usaha yang dilakukan oleh sistem. Nah, ingat ketiga besaran ini memiliki satuan yang sama, yaitu Joule. Itu. Oleh karena itu, kenapa mereka bisa saling menjumlahkan ataupun mengurangi satu sama lain? Karena mereka bertiga besarannya sama gitu. Yang biasanya mungkin di rumus-rumus fisika lain kan perkalian, nah karena itu satuannya beda gitu. Nah, karena yang sekarang itu satuannya sama gitu, jadi bisa dikurangi ataupun dijumlahkan dengan mudah gitu ya, tanpa harus merubah satuan satu sama lain. Seperti itu. Nah, kenapa sering lebih mudah menggunakan rumus yang kedua yang delta U sama dengan Q min W gitu? Karena, nah, kalau kita gambarkan sistem gitu ya, jadi sistem itu positif, bernilai positif gitu ya secara matematisnya positif ketika dia menerima kalor gitu ya. Nah, ketika sistem melepas kalor, dia bernilai negatif. Maksudnya, jadi ketika sistem misalnya diberi kalor oleh lingkungan apapun itu, misalnya dipanaskan gitu ya, atau dimasukkan ke dalam oven gitu. Nah, itu yang dimaksud dengan lingkungan. Nah, kenapa tanda panahnya masuk? Ya karena sistemnya menerima kalor. Nah, sementara Q-nya bernilai negatif ketika sistem melepas kalor ke lingkungan gitu ya. Jadi positif kalau sistem menerima kalor dari lingkungan dan negatif kalau sistem melepas kalor ke lingkungan. Nah, sebaliknya untuk usaha, sistem bernilai negatif ketika dikenai usaha. Gitu.
dan bernilai positif ketika sistem melakukan usaha. Karena prinsip kerja mesin kan diberi kalor, lalu mesin tersebut melakukan usaha gitu kan. Sebaliknya mesin juga bisa dibalik gitu ya, ketika dia diberi energi lain gitu, dia malah melepaskan kalor gitu. Ketika dia dikenai usaha, dia malah melepas kalor gitu. Itu memang sistem fungsinya seperti itu. Jadi ketika sistem menerima kalor, dia akan melakukan usaha. Sementara ketika sistem dikenai usaha, sebaliknya dia akan melepas kalor gitu. Ini seperti contohnya oven dan kulkas gitu ya, mereka saling berlawanan satu sama lain. Nah, ketika perubahan energi dalam atau suhu sistem naik, ya delta U-nya bisa kita simpan positif gitu ya. Dan ketika suhu sistemnya turun atau perubahan energi dalamnya menurun gitu ya, berarti delta U-nya kita pasangkan negatif gitu ya di rumusnya. Nah, ini penting gitu ya gambar ini, karena ini memudahkan kalian gitu ya dalam menggunakan rumus gitu ya dalam mengerjakan soal gitu. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita masuk ke penjelasan gitu ya. Kan tadi ada usaha, ada kalor gitu ya, dan perubahan energi dalam. Nah, kalor seperti yang sudah dipelajari di suhu dan kalor gitu ya. Kalor itu adalah energi yang mengalir dari suhu tinggi ke suhu yang lebih rendah gitu. Nah, ini sudah pernah kalian lihat di suhu dan kalor, Q sama dengan MC kali delta T gitu ya. Atau jika kita menggunakan kapasitas kalor, Q sama dengan C besar dikali delta T. Kalau yang awal tadi C-nya C kecil gitu ya. Nah, bedanya apa? Nah, kalau C besar itu kapasitas kalor, sementara C kecil itu adalah kalor jenis gitu ya. Sementara delta T perubahan suhu dan Q adalah kalor gitu ya. Satuannya Joule, nah bisa dapat kalian lihat gitu ya. Satuan-satuannya bagian bawah. Nah, sementara kapasitas kalori ini terbagi menjadi dua keadaan, yaitu ada kapasitas kalor ketika tekanan konstan gitu ya, P, karena tekanan disimbolkan dengan P, maka kita gunakannya Cp gitu ya. Ketika tekanannya konstan, Cp-nya itu atau kapasitas kalornya itu 5/2 Nr. Dan ketika volumenya konstan gitu ya, atau keadaan isohorik, kalau yang tadi isobarik, nah kalau keadaan isohorik kita menggunakan 3/2 Nr gitu ya. Dengan Cp sama dengan C pada tekanan tetap, Cv sama dengan C pada volume tetap yang sudah saya jelaskan, dan N jumlah mol gas, satuannya mol, dan R tetapan gas gitu ya, satuannya joule per mol Kelvin atau Celsius gitu ya. Nah, satuan dari kapasitas kalor sendiri joule per derajat Celsius gitu ya. Seperti itu. Nah, selanjutnya di usaha. Apa yang dimaksud dengan usaha pada termodinamika? Energi yang digunakan untuk mengubah volume sistem pada tekanan tertentu gitu ya. Jadi ketika sistem diberi energi, maka dia akan melakukan usaha. Usahanya itu dalam bentuk apa? Dia mengubah volumenya gitu ya. Entah mungkin ya ketika kita memanaskan gas, gasnya kan akan mengembang gitu ya. Seperti itu. Sebaliknya ketika didinginkan dia akan mengkompresi gitu. Nah, rumusnya W gitu ya untuk usaha sama dengan P dikali delta V gitu ya. Atau W sama dengan P volume akhir dikurangi volume awal. Seperti itu. Itu tanda kurungnya harusnya menutup sampai semuanya ya itu. Dengan W-nya usaha, satuannya Joule, delta V perubahan volume meter per meter kubik. Ini yang satuan internasionalnya ya. P-nya tekanan, satuannya Pascal, dan volume akhir dan volume awal, satuannya meter kubik. Gitu. Tapi kalau di soalnya sentimeter kubik, ya mau diubah dulu boleh. Kalau di PG-nya sentimeter kubik tidak usah diubah dulu.
Itu. Dan ini proses-proses dalam termodinamika. Nah, kemarin di teori kinetik gas, kita belajar bahwa dalam pada gas itu ada 4 keadaan gitu ya. Ada keadaan isobarik. Apa itu isobarik? Yaitu tekanan konstan gitu ya. Nah, usahanya dapat dilihat gitu ya. W sama dengan P kali delta V gitu ya. Untuk atau bisa juga menggunakan persamaan W sama dengan NR kali delta T. Untuk kalornya kita gunakan Q sama dengan CP dikali delta T gitu ya. Atau sama dengan Q sama dengan 5/2 NR kali delta T. Nah, untuk rumus perubahan energi dalamnya pada keadaan isobarik, delta U sama dengan Q min W. Atau delta U sama dengan 3/2 NR kali delta T. Gitu. Nah, ini gunanya apa ini rumusnya kok banyak sekali, Pak? Gitu. Ya, rumus ini digunakan bergantung dengan keadaan gitu ya. Keadaan masalahnya gitu. Apabila jadi selalu gas itu pada keadaan tertentu gitu ya, entah dalam keadaan isobarik, isohorik, isotermik ataupun adiabatik gitu. Sehingga semuanya berkemungkinan untuk digunakan gitu, apalagi di SBMPTN atau sekarang namanya UTBK gitu ya. Kalian memang harus mengingat ini semua. Nah, gambar ciri isobarik gimana? Kalau misalnya dalam bentuk grafik, nah grafiknya dapat kalian lihat gitu ya. Yang pertama, nah kalau secara tertulis di soal ya sebuah gas gitu dalam keadaan isobarik biasanya diketahui seperti itu. Dapat dilihat juga, nah yang kedua ada grafik isohorik gitu ya. Lihat bedanya isobarik dan isohorik. Nah, usahanya W sama dengan 0 gitu. Kenapa 0? Ya karena tidak ada perubahan volume gitu ya. Kan W sama dengan P kali delta V. Nah, delta V-nya karena 0, maka W-nya pun sama dengan 0. Seperti itu. Lalu untuk kalornya, kita gunakan Q sama dengan CV kali delta T. Atau Q sama dengan 3/2 NR kali delta T. Nah, perubahan energi dalamnya sama gitu ya dengan keadaan isobarik gitu ya. Dapat kalian lihat sendiri. Nah, yang ketiga ada isotermik gitu ya, dapat dilihat di gambar bentuk grafiknya gitu. Kalau jadi dapat kalian bedakan itu isotermik dan adiabatik. Kalau isotermik dia cenderung lebih landai grafiknya gitu ya. Dan adiabatik. Nah, adiabatik dia lebih curam gitu ya, dapat dilihat. Nah, untuk usahanya yang isotermik rumusnya W sama dengan nRT kali ln V2 per V1. IN atau LN itu ln gitu ya, logaritma natural. Gitu. Nah, untuk kalornya Q sama dengan W. Nah, karena pada keadaan isotermik kan suhunya konstan nih, suhunya konstan. Berarti tidak ada perubahan suhu. Berarti tidak ada perubahan energi dalam. Sehingga bisa kita simpulkan ya Q sama dengan W gitu ya. Kan biasanya Q sama dengan W plus delta U. Nah, tapi tidak. Nah, karena delta U-nya sama dengan 0, maka ya Q sama dengan W aja. Nah, atau rumusnya Q sama dengan nRT ln V2 per V1. Itu. Untuk perubahan energi dalamnya dapat dilihat delta U sama dengan 0. Q sama dengan W. Nah, pada keadaan adiabatik gitu ya. Kan kalau tadi isotermik suhunya konstan. Nah, pada adiabatik dia secara fisis itu tidak ada pertukaran kalor gitu ya. Nah, rumus usahanya 1 per gamma min 1 dikalikan P1 V1 min P2 V2 gitu. Nah, kalornya bagaimana? Ya karena tadi di adiabatik tidak ada pertukaran kalor. Jadi Q-nya sama dengan 0. Dan terakhir perubahan energi dalamnya
delta U sama dengan negatif usaha. Kenapa? Ya kalau kalian rumuskan Q sama dengan W plus delta U gitu ya. Nah, W-nya pindah ruas bernilai negatif gitu. Seperti itu. Nah, di bawahnya juga delta U sama dengan 1 per gamma min 1 dikalikan dalam kurung P2V2 min P1V1. Tuh rumus-rumus pada proses gitu ya. Atau proses-proses dalam termodinamika beserta rumusnya. Jadi kalau kalian baca di buku gitu ya mungkin ada penjelasan rinci. Gitu. Kalau saya jelaskan satu-satu ya mana ya. Nanti lama videonya. Saya langsung beri ininya aja lah gitu ya ringkasannya. Kan kalau kalian baca di buku sudah nemu gitu kan tinggal kalian ringkas sendiri. Nah, saya membuat ringkasannya gitu. Seperti itu. Sekian video kali ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Dah.